Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi kita pada pertemuan kali ini tentang limit substitusi. Jadi, untuk materi limit berikutnya tentang substitusi ada 3 poin. Pertama itu limit fungsi aljabar, yang kedua limit fungsi trigono, yang ketiga limit untuk fungsi x menuju tak hingga. Jadi, kalau untuk menuju tak hingga khusus juga dia. Oke, untuk lebih jelasnya silakan perhatikan layar berikut. Nah, di sini saya akan jelaskan yang pertama limit tentang fungsi aljabar. Untuk sifat-sifat fungsi aljabar, kalau dia di sifat limitnya sendiri sama seperti yang minggu lalu sudah saya jelaskan. Sini saya langsung menerapkannya untuk fungsi aljabar. Pertama dengan cara substitusi. Nah, untuk melakukan substitusi fungsi limitnya misalkan di sini limit x menuju a untuk fx, maka substitusi gantikan aja x-nya di situ jadi a, maka bisa diperoleh jadi fa. Oke, coba lihat contohnya di sini. Limit x menuju 3 untuk x pangkat 2 tambah 3x tambah 2. Karena tadi dia bilang tinggal substitusikan ganti nilai x dengan a, maka di sini juga sama, gantikan nilai x-nya dengan 3. Maka di sini jadi 3 pangkat 2 tambah 3 kali 3 tambah 2. 3 pangkat 2 9. 3 kali 3 9. 9 tambah 9 18 tambah 2 20. Maka nilainya 20. Nah, begitulah langkah untuk limit substitusi. Nah, substitusi ini tidak akan berlaku jika dia ketemu nilai limit seperti ini. Oke, perhatikan fungsi yang berikut ini. Limit x menuju 3 untuk x kurang 3 per x pangkat 2 kurang 9. Oke, kalau kita substitusikan, maka ganti x-nya dengan 3. Kayak yang di sini 3 kurang 3, yang di bawah 3 pangkat 2 kurang 9, maka nilainya 0 per 0. Nah, jika 0 per 0, maka itu dikatakan tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Nah, kalau tidak terdefinisi, kenapa? Berarti nilai limitnya tidak bisa ditentukan. Maka langkah berikutnya harus difaktorkan. Nah, limitnya ada, tapi harus difaktorkan. Sesuai dengan kemarin, kalau dia seperti ini, dia nilainya tidak ada limitnya di titik tersebut. Gitu. Maka difaktorkan. Faktorkannya menjadi, nah, kita cari faktornya yang bisa kita sederhanakan. Karena di sini x kurang 3, yang atas tetap kurang 3, yang bawah x pangkat 2 kurang 9, kita ubah menjadi x kurang 3 kali x tambah 3. Maka yang sama faktornya bisa kita coret atau kita sederhanakan. X kurang 3, X kurang 3, maka tinggal yang di atas 1. Maka nilainya menjadi limit 1 per X tambah 3. Nah, langsung kita substitusikan lagi nilainya. X menuju 3 berarti ganti X-nya 3. 1 per 3 tambah 3 sama dengan 1 per 6. Nah, begitu untuk nilai limit fungsi aljabar. Nah, jadi langkah pertama itu disubstitusikan dulu. Kalau tidak bisa, baru difaktorkan. Oke, selanjutnya di sini saya akan jelaskan tentang limit fungsi trigono. Nah, dilanjutkan untuk fungsi trigono, di sini ada 3 saja bentuknya, yaitu kita pakai rumus sinus, pakai tangen, dan kosinus. Nah, itu yang biasa sering muncul untuk di limit. Kalau limitnya untuk fungsi sekan, kosekan itu lanjutan. Oke, di sini saya jelaskan dasarnya dulu. Jika limit x menuju 0 untuk sin x per x, atau dibalik, limit x menuju 0 untuk x per sin x, maka nilainya adalah 1. Nah, dasarnya kalau dia variabel dari sinnya itu sama dengan pembaginya, atau pembaginya sama dengan sinnya, maka dia nilainya akan menjadi 1. Nah, begitu juga untuk tangen. Limit x menuju 0 untuk tangen x per
X, maka nilainya menjadi 1. Nah, limit yang ketiga, limit X menuju 0, tapi di sini ada sin AX per BX. Nah, syaratnya apa? Harus tadi ada variabelnya. Kalau di sini X, di sini X, maka dia akan menjadi 1, maka nilai yang tersisa adalah tinggal A yang di atas, yang di bawah B, maka nilainya jadi A per B. Nah, kita misalkan aja limit X menuju 0 untuk sinus 3X per 4X, maka langsung bisa dapat diperoleh nilainya 3/4. Nah, gitu dia untuk nilai limitnya. Oke, selanjutnya di sini limit X menuju 0, tadi kalau kita sin per B. Sekarang misalkan sin AX per tangen BX. Nah, sama juga. Jika sin per tangen jumpa dan memiliki masing-masing variabel X yang sama, maka dia hasilnya 1 juga. Nah, di sini saya buat sin AX per tangen BX. Berarti nilainya jadi A per B. Misalkan kita buat sinus 4X per tangen 5X. Maka nilainya pasti dia 4/5. Nah, seperti itu untuk sin per tangen. Kemudian limit X menuju 0, X menuju 0 untuk cos AX. Nah, cos AX, kalau cos sendiri nilainya harus 0. Ketika 0, maka nilai cosnya menjadi 1. Maka kalau di sini AX bisa dipisah langsung menjadi cos AX nilainya 1. Misalkan ada cos AX tambah sin AX, berarti kalau sin AX tergantung nilai X-nya. Tadi X menuju 0 berarti sin 0, 0. Karena penjumlahan pasti nilainya 1. Nah, kalau di sini misalkan limit sin X gitu berarti nilainya 0 gitu ya. Kalau sin 0, 0, tangen 0 juga 0. Nah, limit X menuju 0 cos AX, maka nilainya 1. Cos BX juga 1. Maka berapapun di sini koefisien pengalih X variabelnya, nilainya menjadi 1 kalau dikalikan 0. Nah, berikutnya limit X menuju 0 tapi bentuknya di sini bercampur. Ada cos AX 1 kurang cos AX. Nah, syaratnya apa? Kalau dia ada 1 kurang cos, maka variabel X-nya yang di bawah harus ada 2. Artinya X kali X atau dibuatnya X kuadrat. Itu syarat untuk bisa penyederhanaannya. Maka selanjutnya langkah mudahnya tinggal ambil koefisiennya. Misalkan di sini cos AX sama dengan ganti jadi A dipangkatkan 2. BX kali CX berarti 2 kali B kali C. Nah, berikutnya ini contohnya nanti saya buatkan di sini. Berikutnya misalkan di sini cos 1 kurang cos AX yang di bawah sin. Nah, jumpa juga sama juga. Jika sin BX berarti B-nya saja yang diambil, B pangkat 2 kali 2. Itu dia. Untuk selain rumus cos dia harus dikalikan 2. Nah, di sini saya misalkan contohnya. Bisa agak kemari. Ya. Misalkan di sini saya ambil contoh limit X menuju 0 untuk 1 kurang cos 5X per 2X kali 4X. Nah, misal seperti itu untuk yang contoh yang ke-6 tadi ya. Berarti di sini akan diperoleh, ambil saja angkanya. Tadi angka dasarnya kita ambil, tandai dulu di sini ada 5, di sini 4, di sini 2. Maka kita peroleh jadi nilainya 5 pangkat 2 per 2 kali 2-nya di situ kali lagi 4. Maka nilainya 25/16. Nah, seperti itu dia untuk penyelesaian limit trigonometrinya. Nah, contoh yang berikutnya yang di bawahnya itu, misalkan ada limit X menuju 0 untuk 1 kurang cos 8X
per sinus kuadrat 4x. Nah, seperti ini. Nah, sinus kuadrat artinya sin kali sin. Nah, sama, berarti variabel x-nya terulang 2 kali. Maka selanjutnya rumusnya jadi ambil tadi yang angkanya, sini 8, yang ini 4. Maka langkah penyederhanaannya 8 pangkatkan 2 per yang bawah 2 kali 4 pangkatkan 2. Maka jadi 64. Nah, kalau nggak mau dijabarin langsung dikalikan nggak apa-apa, tulis saja 8 dikali 8 yang bawah 2 kali 4 dikali 4. Nah, langkah sederhana itu tinggal disederhanakan, coret yang bisa dicoret. 2 kali 4 8, 8 ini selesai. 4 8 sama-sama dibagi 4 tinggal 2, maka hasilnya adalah 2. Nah, begitu untuk penyederhanaan bentuk limit fungsi trigonal. Nah, berikutnya nanti video part kedua saya akan melanjutkan tentang limit fungsi x menuju tak hingga. Sekian dulu untuk ini, saya lanjutkan nanti. Salam.